Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mama Nita, orang tua dari Enar. Ini sekolah di mana? Di SD Alam Kampung Sawah. Ya, Enar kelas 1 di SD Alam Kampung Sawah. Kali ini kita akan melakukan Read Aloud Challenge dari sekolah Enar, yaitu membaca nyaring sebuah buku tentang lingkungan hidup. Jadi bertema lingkungan, bertema alam ya, tentang alam. Dan ini karena berkaitan sama peringatan Hari Bumi Sedunia. Teman-teman simak ya, kita mau baca buku yang berjudul apa, Enar? Menyibak Rahasia Hutan. Nah, ini adalah buku bergambar. Ini bisa dibuka. Banyak teks dan terus ada sirip, halaman siripnya ya. Jadi kalau dibuka dia ada gambar, ada penjelasannya lagi. Teman-teman, kita mulai aja ya read aloud-nya. Keajaiban hutan. Di setiap sudut hutan, dari puncak pohon hingga tepi sungai, semua binatang menyambut datangnya musim semi. Anak burung mencicit di sarangnya. Kura-kura berjemur di panas matahari. Berang-berang menggerogoti batang kayu, dan 4 ekor anak itik berjalan tertatih-tatih ke air untuk belajar berenang. Tiba-tiba terdengar bunyi berderak. Truk. Aduh, apa itu? Bisik si rusa kecil. Induknya tersenyum. Rupanya kamu akan mendapat teman baru. Ternyata si rusa kecil tadi dia menginjak sesuatu, yaitu adalah telur bebek yang baru menetas. Itu bebek ayam. Bebek, soalnya nih ada sungai, dia tinggalnya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ada gambar hutan ternyata ditinggali oleh banyak makhluk hidup. Ada pohon dan hewan. Hewannya apa aja? Hewannya ada berang-berang. Ada berang-berang, ada bebek. Ada bebek, ada burung. Ada burung, ada tupai. Ada tupai lucu sekali. Ada satu lagi nih. Itu kura-kuranya kecil banget. Kura-kura kecil. Jadi sini bayang juga ya, di hutan itu ekosistemnya banyak sekali. Ada pohon, ada hewan. Hewannya pun beragam. Jadi betapa hutan itu penting untuk kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada. Ya, rusa kecil dan itik kecil menjadi sahabat karib. Tabiat mereka berbeda. Rusa kecil pemalu dan itik kecil pemberani. Tetapi keduanya sangat ingin tahu mengenai rahasia hutan. Awas, ada anak burung jatuh! Teriak si itik sambil berusaha menolongnya. Rusa kecil menahan nafas. Dari sungai, induk si itik kecil memanggil. Ayo cepat, itik kecil, jangan sampai ketinggalan. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana sih kita dapat menolong anak burung itu? Sebaiknya biarkan saja dia. Anak burung sering jatuh ke tanah waktu belajar terbang. Di tanah, ia berlatih dengan mengepakkan sayap sambil melompat. Oh gitu. Jadi kalau kita ketemu sama anak burung yang jatuh dari sarangnya di atas pohon, kita harus diamkan saja karena itu adalah bagian alami dari cara burung untuk terbang. Jadi kalau ada anak burung jatuh, kita diemin aja. Tapi itu kalau caranya pohonnya tinggi gimana? Gak apa-apa itu. Nanti kan dia belajar mengepakkan sayapnya, dia nanti bisa ke atas lagi. Oh, kita dapat pengetahuan baru deh hari ini. Nah, terus nih, mengapa daun berwarna hijau? Daun mengandung Klorofil. zat hijau yang dapat mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi pohon. Wow. Terus mengapa nih pohon memerlukan akar? Agar batang pohon tetap tegak. Akar bertugas mengambil air dari tanah untuk seluruh tumbuhan. Pohon ek yang besar dapat mengangkut 7 bak air
7. Bak Bak mandi. mandi penuh setiap hari. Wah, ternyata cara tumbuhan, daun-daun di atas dan batang di atas pohon itu mendapatkan air adalah dari akar yang menyerap air dari dalam tanah, terus disalurkan deh ke atas. Subhanallah. Ini Nah, di mana anak kelinci tinggal? induk kelinci menggali liang dangkal di dalam tanah dan mengalasinya dengan rumput dan bulunya sendiri agar anak yang baru lahir tetap hangat. Nah, ini kalau yang halaman 2 tambah lagi ya hewannya, ada kelinci sama lebah. Ini Selain ada rusa, oh ada bunga juga nih. tapi gak ada tulisan. Ya Wah, banyak sekali ya makhluk hidup yang tinggal di hutan. Nah, kita lanjut ya. Pada musim panas, suasana pada siang hari di kolam menjadi lesu. Si itik kecil senang menyelam untuk mencari tanaman air yang lezat, sedang si rusa kecil minum air yang sejuk. Ayo kita berenang, ajak itik kecil. Di dalam air pemandangannya menakjubkan. Ketika si itik kecil berkecipak di air, si rusa kecil melihat bayangan aneh di dalam air. Bayangan itu bergerak mendekati mereka. Awas, ia berteriak. Cepat keluar, kura-kura pemagut itu akan menangkapmu. Wah, ternyata di air ada apa? Ada katak. Ya. Ada katak dan ada bebek. Ini dulu. Nah, enak tahu nggak apa bedanya kodok dan katak? Kodok dan kulit katak amber berindil kering. Hidupnya di darat. Kodok berkulit licin dan basah, hidup di air. Kodok meloncat lebih jauh. Ternyata itu bedanya. Ini. Nah, ini kemana burung ini terbang? Raja udang ini terbang menuju sarangnya yang dibangun dengan menggali liang pada bantaran kolam. Di ujung liang itulah ia bertelur. Nah, tadi dia sebut nih Raja Udang. Apa sih? Kenapa ya dia disebut Raja Udang? Dari dahan di atas air burung Ya. Dari dahan di atas air burung yang pandai menyelam ini terjun ke air untuk menangkap udang atau ikan dengan paruhnya. Oh, jadi disebut Raja Udang karena dia makan udang atau ikan. Dia ambil dari udara masuk ke air paruhnya. Ayo. Nah, jadi siapa nih yang tinggal di kolam? Wah, banyak sekali ya. Ada kura-kura, ada serangga, Itu kumbang. ada kumbang penyelam. Iya, ada ikan juga. Tuh, ada ikan. Lalu ada bia-bia. Bia-bia itu ternyata semacam teratai yang punya sulur panjang mencapai dasar kolam. Nah, ternyata kalau kita lihat di hutan itu kirain di atas doang ya ada ada hewan. Ternyata di dalam kolam di dalam air banyak juga tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup. Jadi kita harus menjaga kelestariannya. Bahkan sampai ada semacam serangga air ya, kumbang penyelam, menyimpan udara di bawah sayap seperti penyelam membawa oksigen. Nah, Masya Allah, banyak sekali ya. Kita lanjut. Itik kecil luput dari rahang kura-kura, tetapi pada akhir musim panas itu datang badai besar. Induk rusa mengangkat ekor sebagai tanda bahaya. Induk itik membawa anaknya yang lain ke tempat aman. Hanya si itik kecil yang tidak menghiraukan bahaya. Wah, ternyata ini ada kilat. Kilat dan petir itu apa sih, Enar? Kilat atau petir adalah bunga api sangat besar yang membelah awan waktu ada badai. Guntur adalah bunyi gemuruh akibat sambaran petir. Ternyata di hutan ada fenomena alam juga, ada petir, ada kilat, dan ada hujan. Ini nih. Nah, iya tuh.
Wah, apa itu? Tupai bersembunyi di dalam liang. Nah, tupai juga bersembunyi di dalam liang tanah bawah pohon ya. Hujan turun sangat deras. Waktu rusa kecil berlari, ia tidak melihat sahabatnya. Induk itik memanggil di sela bunyi angin. Wek wek, wek wek, itik kecil di mana kamu? Akan tetapi ia sudah terlambat. Si itik kecil hanyut terbawa arus sungai yang deras. Mana? Mana si itiknya? Dua dia terbawa arus. Nah, lalu ternyata itik kecil terbawa sampai pantai. Ya ampun, jauh sekali. Di mana saya ini? Tanya si itik kecil sambil mengibaskan bulunya untuk mengeringkan air hujan. Semua kelihatan asing. Bukit pasir di tepi pantai, ikan besar di dalam air. Aku belum pernah lihat kolam sebesar ini, katanya merenung. Bodoh benar kamu, seru si camar dengan melihat ke bawah dari tempat berdirinya. Ini namanya samudra. Yang tampak di antara ombak itu lumba-lumba dan kamu berdiri di pantai berpasir. Apalagi yang ingin kamu ketahui? Jadi anak itiknya tersesat dari sungai di hutan sampai ke ujung samudra. Jadi kan sungai berujung di laut. Nah, itik ini terdampar di tepi pantai bertemu dengan burung camar. Itiknya bingung, ini apa? Aku belum pernah nih lihat kolam sebesar ini. Terus itu apa? Ikannya besar sekali. Dijelasin sama burung camar, itu ikan lumba-lumba. Nah, benarkah lumba-lumba bercakap-cakap satu sama lain? Lumba-lumba berkomunikasi dengan bahasa khusus berupa bunyi cericit dan siulan yang keluar dari lubang nafasnya. Wah, ada pelangi setelah hujan. Apa itu pelangi? Jika cahaya matahari mengenai titik-titik air di langit setelah hujan, sinarnya akan terurai menjadi utuh warna pelangi. 7 warna pelangi. Menjadi 7 warna pelangi. Apa aja 7 warnanya? Merah, Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Mejiku, hibiniu. Itu. Ini belum dibuka. Oh ya, ini. Nah, ternyata di bawah pasir sama di bawah air pantai itu ya, teman-teman, di tepi pantai ada hewan-hewan lain yang tinggal di situ. Ini parasit udang. Mimi atau belangkas mempunyai 5 pasang kaki yang tersembunyi di bawah cangkangnya. Terus ada siput mempunyai mata di ujung antena. Lalu ada bintang laut berjalan dengan ratusan kaki kecil di bawah kelima lengannya. Satu lagi ada tiram atau kerang. Dia itu meliang dengan kaki yang berotot kuat. Tiram bernafas dengan menyedot air melalui sifon semacam sedotan. Wah, ini tadi kan kita di hutan. Nah, sekarang ini di pantai. Lebih banyak lagi teman-teman binatang yang hidup di ekosistem pantai. Nah, sekarang kita buka lagi si itiknya. Apa kabar ya? Wah, musim panas berlalu. Musim gugur datang. Siang hari menjadi pendek dan malamnya kering dan dingin. Aku rindu pada rusa kecil, desa itik kecil. Ombak memecah di pantai. Matahari terbenam di cakrawala dan bintang bermunculan di langit. Hai bintang terang, bisiknya sambil menggigil. Apakah dia baik-baik saja malam ini? Terus. Wah, kalau malam ada bulan bercahaya. Apa itu cahaya bulan? Bulan juga terkena cahaya matahari, lalu cahayanya terpantul ke bumi. Bulan tampak bersinar, tetapi yang kita lihat sebenarnya adalah pantulan cahaya matahari. Wah, ini apa ini, Nar? Itu bintang jatuh atau meteor. Sebenarnya bukanlah binatang, melainkan bongkah batu dari antariksa. Batu itu memanas dan menyala ketika melintasi langit di malam hari. Wah, ternyata ada bintang, ada bulan, ada meteor.
Nah, mengapa bintang berkelip? Bintang itu sangat jauh sehingga cahayanya seperti titik kecil yang bersinar. Gerakan udara membuat cahaya itu seperti bergoyang atau berkelip-kelip. Nah, terus ini dia kita ke hutan lagi nih. Nah, ketika malam tiba, rusa kecil dikelilingi aneka macam suara. Serigala melolong menatap bulan. Burung hantu mengintai dari tempat bertenggernya. Tikus ladang menyusup dedaunan. "Hai bintang terang," bisiknya. "Bantulah aku menemukan si itik kecil malam ini." Oh, jadi si itik nunggu kangen. Dia menanyakan gimana ya kabarnya rusa kecil. Sedangkan rusa kecil juga mikirin itik kecil apa kabar ya. Itunya. Nah, iya. Ini ada burung hantu, ada tupai. Itu tikus. Oh, ada tikus. Ini ada serigala yang melonglong. Woof. Itu woof. Nah, ada jangkrik yang mengerik. Sayapnya saling bergesekan dan timbul bunyi krik 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 krik. Makanya disebutnya jangkrik. Ini namanya woof. Aku suka yang halaman ini. Nah, ini adalah gambar peternakan ya, di sebuah Ini peternakan. gemes banget. Ada kucing. Coba lihat nih ada apa aja. Ya, Ada kucing, Ada ada kupu-kupu, ada buah-buahan, ada babi, ayam, hewan-hewan ternak ya. ada kuda. Ada kuda Ada juga. sapi, ada ini. Hari-hari cerah musim gugur pun berlalu. Orang sawah. Rusa kecil belum menemukan sahabatnya. Ia melihat kawanan angsa di langit dan bebek di kolam peternakan. Tetapi si itik kecil tidak juga kelihatan. Karena tergiur oleh sekeranjang apel, ia ingin mengambil sebuah. Tiba-tiba seekor anjing berlari ke arahnya dengan menyalak galak. Secepat kilat rusa kecil melompati pagar, masuk kebun labu dan berlari menghindar. Wah, ternyata rusa kecil. labunya hancur. Iya, dia pingin makan apel, ternyata dikejar sama anjing penjaga peternakan ini. Lalu dia melompati pagar. Terus sapinya ngeliat. Iya, ada sapi, ada Ini ayam. Nah, ini ada burung. Mengapa pada musim dingin angsa terbang ke selatan? Angsa menempuh perjalanan jauh untuk mencari makanan lebih banyak dan udara yang lebih hangat. Perpindahan tiap tahun disebut migrasi. Wah, Ini dulu. itu apa? Bagaimana tumbuhnya buah apel? Setelah putik bunga disebuki daun bunganya yang Daun bunganya jatuh dan terbentuklah biji. Buah apel tumbuh di seputar biji itu untuk melindunginya. ini Mengapa bunga randa tapak putih berbulu? Nah, kita suka lihat nih, Nar. Yang ada bulu-bulu halus banget. Nah, ternyata itu adalah kumpulan biji. Biji terbawa angin ke tanah dan tumbuh menjadi tanaman baru. Orang-orang sawah. Ternyata rusa belum juga nih ketemu sama itik ya. Coba, sekarang udah ketemu belum dia nih? Nah, sekarang udah masuk musim gugur. Daun-daun berguguran ditiup angin, pertanda musim dingin akan tiba. Si itik kecil mengenakan bulu baru. Ia melihat kawanan rusa di tepi sungai. "Hah, si rusa kecil!" teriaknya. Ia pun terbang dan mendarat tepat di depan hidung seekor rusa muda. "Ah, kau bukan sahabatku." Seandainya si itik kecil mencari di rumputan dekat situ, tentu dilihatnya si rusa kecil yang tidur untuk melewatkan siang yang dingin. Ternyata ini temannya lagi tidur, tapi bebek itu menyangka itik kecil. Dia pikir ini, ternyata bukan. Ini apa? Oh, bagaimana biji ek tumbuh menjadi pohon? Menumbuhkan akar, bertunas, tumbuh menjadi semayan dan menjadi pohon. Nah, iya, ini dia perubahan bentuk dari biji
Lalu bijinya pecah, timbul akar, batang mencuat ke tanah, lalu semakin tinggi nanti bisa sampai sebesar ini. Ini belum. Nah, di mana tupai menyimpan kenari? Ini nih, di sini. Wah, Di sarang tertutup yang terbuat dari daun dan ranting. oh, jadi tupai bulak-balik ya, bawa-bawa daun dan ranting kering ke atas pohon untuk membuat sarang penyimpanan kenari. Dia Nah, mengapa daun berubah warna? beberapa pohon beristirahat di musim dingin. Makanan tidak lagi dibuat dengan zat hijau. Daun warna hijau. Zat hijau daun, warna hijaunya hilang dan warna lain pun tampak. Gitu ya. Kok. Kapan itik berubah warna? Itik jantan menumbuhkan bulu cerah baru setiap musim gugur. Bagaimana cara itik terbang? Itik mengepakkan sayap kuat untuk naik ke udara dan memakai sayap serta kaki berselaput untuk mengerem waktu ada di air. Ini Apa semua rusa bertanduk? Ternyata hanya rusa jantan aja loh yang punya tanduk. Tanduk itu tanggal pada musim dingin dan tumbuh pada musim semi berikutnya. ini lucu banget. Iya, ternyata yang jantan aja yang punya tanduk. Jadi kalau teman-teman nanti lihat ada rusa, yang satu nggak ada tanduknya, satu nggak ada. Berarti yang nggak ada tanduknya itu betina, yang punya tanduk itu rusa jantan. Kayaknya aku suka ini banyak Nah, ininya. sekarang udah berganti musim lagi. Tadi musim gugur, sekarang sudah musim dingin dan turun salju. Hutan diselimuti salju. Pemandangan ini terasa asing bagi si rusa kecil. Kapan salju akan berhenti turun, pikirnya. Ini. Dan kemana binatang-binatang lainnya? Untunglah bulu rusa kecil tebal seperti mantel. Ketika ia terpaksa makan runjung tusam yang kurang bergizi, tubuhnya tetap hangat. Salju itu apa ya? Salju adalah titik air yang membeku menjadi kristal es bersudut 6. Tak ada serpi salju yang bentuknya tepat sama. Ternyata dari salju yang kecil itu kalau kita zoom jadinya kayak gini ya, bentuknya segi 6. Wah, bagus sekali. Ini dulu. Ini apa? Oh, ini pada musim panas ada tikus, pada musim dingin dia tidur. Kura-kura tidur pada musim dingin dalam liang dangkal yang mereka gali di tanah. Tikus tetap giat selama musim dingin, mereka berkeliaran di bawah salju. Oh, bisa ya dia tetap Ini hidup. Nah, terus di bawah salju juga ternyata ada banyak hewan yang beristirahat di dalam tanah. Banyak, ada ular, ada apa ini? Berang-berang ya? Bukan. Tupai. Ada tupai, ada musang, Bukan, Bajing. itu bajing. bajing tanah dan Bajing. tikus tanah pun tidur di bawah Iya, tanah dengan sekali-kali keluar untuk mencari makan. Wah, bahkan di musim salju pun hewan-hewan tetap bisa hidup ya teman-teman. Mereka hidup mencari kehangatan di bawah tanah dengan cara menggali lubang atau liang yang hangat, dan sekali-kali mereka keluar untuk cari makanan. Ini fox. Nah, ini ada musang, Bukan. rubah. Rubah dan bebek Mama juga musang tetap. terus. Iya, maaf. Mengapa beberapa pohon tetap hijau sepanjang tahun? Pohon hijau abadi memiliki daun jarum atau lembaran yang kuat dan licin sehingga dapat bertahan di musim dingin. Lucu banget. Ada beruang dan anaknya sedang tidur nyenyak dalam sarang dengan kadang-kadang bangun untuk mencari makan. Lalu si itik kecil tidak menjadi lamban karena musim dingin. Ketika si itik menyelam di air dingin, tidak disadari bahwa seekor rubah mengincarnya. Nih, begitu ia muncul dari air, rubah itu menyerang. Kau tidak akan menangkapku, kata itik kecil sambil terbang menghindari. Si rubah hanya menubruk air. Wah, ternyata nggak kena. Ini belum nih. Nah, bagaimana itik bertahan di air? Oh, ternyata itik punya bulu tebal yang sangat tahan air untuk melindungi tubuhnya dari suhu dingin. Nah, di musim dingin tadi
Tadi juga ada yang berlindung di bawah tanah, ada juga yang di dalam batang pohon besar. Tupai dan Seperti rakun. tupai dan rakun, dia bikin liang di pohon. Kok pohonnya nggak mati? Enggak, kan kuat. Akarnya kan tetap di bawah tanah, nggak akan kedinginan. Ini yang terakhir. Nah, ini musim yang terakhir. Jadi setelah musim dingin, es mencair, kembali ke musim panas. Ketika salju terakhir mencair, tunas baru muncul di bawah kehangatan sinar matahari. Si itik kecil berenang menyusuri tebing. Ia ingin tahu apa yang dapat dilihat pada hari pertama musim semi. Jadi setelah saljunya mencair, berubah jadi musim semi. Ya, lihat. Tepi sungai penuh semak, sehingga pandangannya terhalang. Itik kecil berbelok ke tikungan. "Rusa!" pekiknya. "Kamu sudah setinggi pohon." Si rusa tidak percaya. "Itik kecil, aku mencarimu kemana-mana." Akhirnya kedua sahabat berkumpul lagi dan melanjutkan perjalanan untuk mengungkap keajaiban hutan. Yeay, akhirnya mereka bertemu lagi di musim semi. Jadi setelah beberapa musim berlalu, ternyata itik kecil ketemu lagi sama sahabatnya si rusa. Burungnya dikasih cacing. Kembali lagi ya ke awal itu. Ada itik, ada berang-berang. Lihat, sudah cerah kembali. Tapi gak ada kura-kura. Iya, kura-kuranya lagi masuk ke air. Itu apa? Ini bayangannya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah akhir dari cerita kita hari ini tentang keajaiban hutan. Ternyata banyak sekali ya makhluk hidup yang tinggal di hutan. Jadi sepanjang musim itu, dari musim panas sampai musim gugur, musim semi, hewan-hewan tetap hidup bertahan di dalam hutan. Jadi kebayang ya Enar, kalau hutannya rusak, berapa coba? Banyak sekali makhluk hidup yang akan mati. Jadi kita harus menjaga kelestarian hutan. Tumbuhan juga. Iya, dengan cara apa? Menjaga kelestarian hutan dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Dan menjaga air. Ya, menjaga air maksudnya itu kita tidak menebang pohon. Karena di hutan itu banyak pohon yang fungsinya untuk menyerap air hujan. Jadi kalau pohonnya tandus, kalau hutannya tandus, tidak ada pohon, akhirnya terjadilah banjir. Nah, itu juga mengancam kelangsungan hidup manusia. Jadi begitu caranya kita menjaga kelestarian bumi, salah satunya dengan menjaga kelestarian hutan. Oke, sampai di sini dulu Read Aloud Challenge dari Enar dan Mama. Semoga teman-teman suka ya sama ceritanya dan bisa mengambil manfaat dari Read Aloud tadi. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.